Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan sel ya. Kemarin kan kita udah bahas mengenai sejarah sel ya, tokoh-tokoh yang berperan dalam penemuan sel. Nah, dan komponen-komponen pembentuk sel ya. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur organel sel. Ya, jadi ada apa aja sih organel-organel sel itu? Oke. Sebelum kita bahas materi ini lebih lanjut, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Oke, review lagi ya, review minggu kemarin. Nah, kan ada tipe sel, eukariot dan prokariot. Masih ingat perbedaan antara eukariot dan prokariot itu apa? Yang pertama, kita di sini deh. Yang pertama adalah ada atau tidaknya membran inti. Inti ya. Kalau prokariot, dia nggak punya. Kalau eukariot, dia punya. Nah, itu yang paling penting dari perbedaan antara prokariot dan eukariot. Nah, biasanya kalau untuk prokariot, dia juga organelnya sedikit ya. Berbeda dengan eukariot, dia organelnya banyak. Jangan lupa untuk dicatat, jangan males nulis ya, udah kelas 11, karena nanti materi sel ini pastinya akan masuk ke dalam soal-soal USP ya, ujian sekolah. Ya nanti untuk nilai ijazah. Oke. Oh, pengganti UN ya. Kalau dulu kan Miss itu ada UN, ujian nasional, tapi untuk angkatan kalian itu disebutnya US, ujian USP, ujian oleh Satuan Pendidikan. Oke, kita udah bisa membedakan tipe sel eukariot dan prokariot dari bentuknya aja udah berbeda, kemudian dari ukurannya pun berbeda. Kalau prokariot ini ukurannya lebih kecil ya, sedangkan eukariot ukurannya lebih besar. Oke. Selanjutnya, ini yang kemarin udah Miss bilang ada uniseluler, kemudian ada multiseluler. Kalau uniseluler, ya organismenya itu terdiri dari satu sel. Oh, ini gambarnya terbalik. Kita ubah dulu deh. Terbalik. Oke. Untuk uniseluler, organismenya terdiri dari satu sel. Contohnya nih pada hewan Euglena. Euglena. Euglena sp. Nah, isi Euglena ini termasuk salah satu organisme uniseluler karena kenapa? Tubuhnya hanya terdiri dari satu sel. Satu sel. Nah, ini contoh dari sel tipenya prokariot. Ya. Selanjutnya kalau multiseluler, organismenya with two or more cells, berarti dua atau lebih sel. Contohnya adalah plante. Ya, contohnya tumbuhan, terus hewan, fungi, protista, ya. Contoh-contoh makhluk hidup atau organisme tingkat tinggi. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah masuk ke dalam organel-organel sel. Kita remember dulu nih, ingat-ingat dulu bentuk sel itu seperti apa. Kita ambil ini deh.
Nah, kita remember dulu, ini adalah bentuk sel. Ini sel, oke. Ibaratnya ya, sel ini kan terdiri dari berbagai organel. Ada yang dari organel paling luar nih yang melapisi, atau kita ibaratkan sel itu adalah suatu ruangan. Suatu ruangan ya, bisa dibayangkan sel ini suatu ruangan, dan ada yang bertugas sebagai pelindung untuk melindungi bagian luar sel dan bagian dalam sel. Kalau pada ruangan, misalnya ruangan kelas yang berperan untuk melindungi bagian luar dan bagian dalam, itu adalah tembok, ya kan? Nah, di sini membran sel atau sel membran itu memiliki peran seperti tembok. Jadi dia sebagai pelindung ya, untuk melindungi sel dari bagian eksternal atau bagian luar terhadap bagian dalam. Bagian dalam tuh internal yang isinya ada berbagai organel. Oke. Jadi itu, nah di dalamnya lagi itu ada banyak organel seperti nukleus ya. Ini ada nukleus. Terus kemudian ada retikulum endoplasma, ada mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan sebagainya. Dan banyak lainnya. Oke, kita akan bahas satu persatu, mulai dari membran plasma karena yang paling luar, atau sel membran. Jadi banyak nih sebutannya, bisa disebut sel membran sel, bisa disebut membran plasma. Oke, membran sel atau disebutnya dengan membran plasma. Jadi membran sel itu adalah bagian terluar dari sel. Ya, kalau misalnya kita lihat pada gambar di sini ya, dari penampang luarnya, ternyata kayaknya tuh cuman tipis gitu, berarti kayak tembok tipis. Tapi setelah kita bedah, kita lihat bagian anatominya, bagian dalamnya menggunakan mikroskop yang lebih tajam ukuran lensanya, ternyata membran sel tuh bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah membran sel. Dan dia sifatnya itu selektif permeable. Nanti kita akan bahas selektif permeable itu apa. Tapi intinya selektif permeable itu adalah mampu menyeleksi zat-zat yang akan masuk ke dalam sel. Jadi menyeleksi ya, namanya selektif menyeleksi. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, untuk ciri yang kedua dari membran sel atau membran plasma, ini adalah mengatur keluar masuknya zat-zat dari dalam keluar sel atau dari luar ke dalam sel. Ini adalah bagian eksternal. Bagian luar ya. Nah, ini bagian internal. Berarti bagian dalam. Nah, si membran plasma ini mengatur keluar masuknya zat-zat dari dan ke dalam sel, dari luar atau ke dalam sel. Jadi nah, biasanya kalau untuk mengatur masuk keluar zat-zat itu bisa melalui protein channel atau protein transmembran, protein integral, periferal gitu. Protein pembawa. Nah, biasanya nanti zat-zatnya masuk dari sini. Nah, ibaratnya protein ini sebagai pintunya untuk keluar masuk ya, sebagai pintu keluar masuk sel. Keluar masuk sel, betul. Nah, kemudian membran sel ini tersusun atas lapid bilayer. Lapid bilayer itu maksudnya dari dua layer ya, dua lapisan. Ini lapisan yang pertama. Ini lapisan yang kedua. Nih, yang kan ada kuning-kuning nih di atas. Ini yang pertama. Ini kuning-kuning di atas yang pertama. Kemudian kuning-kuning yang di bawah. Yang bulat-bulat itu lapisan yang kedua. Berarti dia
lapis bilayer ya. Jadi terdiri dari 2 lapisan. Terus kemudian untuk lapis bilayer, bukannya lapis ya, tapi lipid. Lipid itu lemak. Terdiri dari 2 lemak. 2 lapisan lemak. Nah, kita langsung ke sini aja deh. Yang ini deh boleh. Ya kan, membran plasma itu kan terdiri dari 2 lapisan ya. Di sini yang pertama, di sini lipid yang kedua. Nah, keduanya itu disebut dengan fosfolipid namanya. Fosfolipid. Kemudian di fosfolipid ini dia terbagi menjadi 2. Ada yang bulat, ya, yang bulat. Terus kemudian ada juga yang seperti ekor. Nah, yang ini kan ada yang bulat, ada yang seperti ekor, ya kan? Kalau yang bagian ekor itu disebutnya dengan hidrofobik. Ini kita perbesar gambarnya di sini. Yang ekor itu disebutnya dengan hidrofobik, bagian ekor. Dia itu sifatnya menolak air atau takut sama air. Hidrofobik, jadi fobia terhadap hidro. Hidro itu kan air ya. Jadi fobia air, menolak air. Sedangkan kalau bagian yang bulat-bulat seperti kepala, kita sebutnya dengan hidrofilik. Nah, bagian di sini itu bagian yang suka air. Bayang ya. Jadi membran plasma itu terdiri dari lipid bilayer ya, atau 2 lapisan lipid. Kita sebutnya dengan fosfolipid. Nah, ini fosfolipid. Kemudian dalam fosfolipid ini ada 2 lapisan nih. Ada bagian kepala sama ada bagian ekor. Nah, itu ada namanya. Kalau bagian kepala kita sebut dengan hidrofilik dan dia sifatnya itu suka air. Suka air. Kalau misalnya bagian ekor itu kita sebut dengan hidrofobik atau sifatnya menolak air. Hidrofobik, fobia air. Ya, itu. Terus kemudian selain itu membran sel tersusun atas protein. Ini kan udah nih. Yang kedua itu terdiri dari protein. Nah, di sini kan ada protein channel ya. Nah, nanti protein itu kan dibagi menjadi 2, ada integral dan periferal. Nah, ini bagian periferal. Ini bagian integral. Kalau misalnya kita lihat dengan mata kita, ya, tentu aja kalau yang integral ini bentuknya tuh kan lebih besar ya. Lebih besar dibandingkan periferal. Kita ingatnya kalau periferal itu hanya ada di bagian hidrofilik ya, yang bagian kepala. Tapi kalau integral protein atau protein integral, dia ada di kedua tempat, maupun hidrofobik maupun hidrofilik. Jadi karena ukurannya besar. Gitu ya. Jadi bisa dibedain kalau misal dari gambar kelihatan ya perbedaan antara periferal sama integral. Fungsinya sama, mereka sama-sama berfungsi untuk mengangkut zat-zat. Jadi ibaratnya seperti pintu ya. Nah, ini berhubungan dengan
ciri dari membran sel yaitu selektif permeable. Nah, ini kita bahas. Oke, misalnya untuk selektif permeable, berarti kan dia selektif ya, atau seleksi, maksudnya dia selektif terhadap apapun yang masuk ke dalam dari luar ke dalam sel. Jadi contohnya gini, misalnya nih, berarti kalau misalnya membran sel ini bisa dilalui oleh substansi atau zat tertentu, bisa secara cepat atau secara lambat, atau misalnya ada yang sama sekali nggak bisa masuk dari luar ke dalam. Contohnya substansi itu apa, zat itu apa. Oke, di sini misalnya bagian X, eksternal, di sini bagian internal. Substansi itu, contoh substansi itu adalah air. H2O berarti ya. Kemudian ada karbohidrat, C. Karbohidrat. Bisa juga substansi itu adalah oksigen, O2. Nah, untuk air, terus karbohidrat, terus oksigen, apalagi terutama air ya, dia kan sifatnya itu fleksibel. Dia bisa masuk lewat mana aja. Begitupun dengan oksigen, karena molekulnya itu nggak terlalu besar, sehingga dengan mudahnya dia masuk dari luar ke dalam, itu dengan cepat gitu. Tapi kalau misalnya dengan substansi yang ukurannya besar, kayak misalnya glukosa, misalnya glukosa ya, mau masuk gitu dari luar sel ke dalam sel. Nah, ini kemungkinan dia itu memerlukan bantuan dari protein channel atau protein transmembran ataupun protein integral dengan bantuannya. Karena kan molekulnya gede nih si glukosa, sehingga dia nggak bisa untuk masuk secara mudah, nggak kayak air atau oksigen gitu kan. Jadi dia harus melewati pintu dulu nih, si channel protein gitu. Nah, itu maksud dari selektif permeable ya. Jadi fungsi dari protein transport itu ya semua jenis protein yang warna biru-biru nih. Nih, ini. Dia itu berfungsinya untuk memfasilitasi molekul atau substansi yang akan masuk dari luar ke dalam, ibaratnya pintu lagi. Oke, sampai di sini Miss kira sudah cukup untuk penjelasan dari membran sel. Kalau misalnya masih ada yang dirasa bingung, silakan japri Miss lewat WA atau komentar di kolom komen ya. Kemudian organel yang kedua, yang pertama kan membran sel. Yang kedua itu ada nukleus. Nah, bentuknya di sini yang bulat, ingat aja nukleus tuh bulat. Kita sebutnya inti sel. Nukleus ini tuh ibaratnya otak dalam sel. Ibaratnya seperti otak. Dan dia fungsinya itu pengaturan atau pengendalian semua proses aktivitas sel. Jadi sel mau ngapain aja, itu tuh diatur atau dikendalikan oleh inti sel atau nukleus, ibaratnya kayak otak kita. Jadi kalau misalnya nukleus dalam sel itu rusak, kemungkinan sel itu akan mati. Karena apa? Nggak ada yang ngendaliin segala prosesnya. Gitu ya. Nah, untuk ciri-ciri dari nukleus, dia itu terdiri dari tersusun atas 3 komponen. Yang pertama itu membran nukleus, berarti di bagian luar ya. Membran itu kan adalah lapisan.
Nah, ini disebutnya dengan membran inti nih. Inilah yang membedakan antara prokariot dan eukariot. Ini dia. Semua ada cairan inti atau disebutnya nukleoplasma. Plasma itu cairan ya. Nukleo adalah ya nukleus. Kemudian ada anak intinya, nukleusnya. Nukleusnya yang ini. Yang di sini adalah nukleolus. Dan di dalam nukleolus, ini kan yang ini ya, nukleus nih. Terus bagian dalam nukleus itu adalah nukleolus. Ini adalah nukleolus. Kemudian di dalam nukleolus itu ada nantinya DNA, materi genetik, yang tinggal di dalamnya. Itu materi genetik ini berhubungan dengan keturunan ya. Yang nantinya akan diwariskan kepada keturunan anak. Materi genetik juga ini dibagi jadi dua, nanti ada DNA, kemudian ada RNA. Bedanya apa sih DNA dengan RNA? Kalau manusia punya keduanya ya, DNA maupun RNA. Tapi kalau misalnya untuk organisme-organisme yang uniseluler atau misalnya organisme yang tingkat rendah, itu biasanya dia punya cuma RNA. Seperti virus. Virus itu cuma punya RNA. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya di kelas 3, oke? Nah, maksudnya seluruh proses aktivitas sel itu seperti apa sih? Misalnya seperti sintesis protein. Jadi kan di dalam tubuh kita itu kan ada protein esensial dan non-esensial. Ada yang dihasilkan oleh tubuh kita, ada juga yang kita dapatkan dari makanan. Kalau misalnya kita dapat dari makanan itu kan contohnya adalah misalnya daging, kacang-kacangan, itu protein dari luar ya kan. Tapi ada ternyata protein yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Contohnya apa? Enzim. Enzim itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi enzim-enzim yang nantinya akan membantu proses pencernaan, ya, itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, yang membantu atau yang menyuruh tubuh untuk mensintesis protein, inilah si nukleus ini, ya, si inti sel ini. Yang menyuruh ya, yang menyuruh kayak apa sih nyuruh untuk melakukan sintesis protein, tapi nantinya yang berperan secara langsung untuk membentuk protein itu nanti ada tugas dari ribosom. Jadi si inti sel mah cuma nyuruh aja gitu nanti, tapi yang melakukan, yang terjun langsung ke lapangan itu si ribosom. Oke, kita lanjut. Kemudian ada retikulum endoplasma. Ya, retikulum endoplasma ini dibagi menjadi dua bagian. Ada smooth ER atau smooth endoplasma retikulum maupun raw ER atau retikulum endoplasma yang kasar. Jadi ini halus, ini kasar. Nah, untuk bisa membedakan antara yang halus, mana yang kasar, kita bisa lihat ada atau tidaknya ribosom. Nah, ini. Bisa lihat atau tidaknya ribosom. Nah, ini kita lihat terdapat. Maksudnya tuh bergranula tuh ada bintik-bintik ya. Nah, ini bintik-bintik di sini, ini yang warna orange. Ini kan retikulum kasar. Karena dia ada bintik-bintiknya kayak mungkin rasanya kasar gitu kali ya. Nah, ini disebutnya granula. Granula tuh bintik-bintik. Atau kalau yang halus, berarti dia nggak punya ribosom yang menempel. Nah, ini contoh yang halus. Ini kan nggak ada ribosom yang menempel ya, nggak ada. Tidak bergranula. Atau disebutnya agranuler.
tidak ada ribosom yang menempel. Nah, kemudian retikulum endoplasma kasar maupun halus itu memiliki fungsinya masing-masing yang berbeda ya, perannya masing-masing. Kalau yang kasar, dia berhubungan dengan sintesis protein karena di sini ada nempel ribosom. Masih ingat ya tadi ribosom itu kan yang turut berperan langsung untuk membentuk protein, ya kan? Atau sintesis protein. Sintesis itu maksudnya adalah menghasilkan atau memproduksi, ya, produksi protein. Jadi kayak enzim gitu dalam tubuh kita yang produksi siapa namanya ribosom. Karena ribosom ini menempel dengan RE kasar, maka peran RE kasar ini nggak jauh berbeda, yaitu membantu mensintesis protein. Itu. Kalau RE halus, dia berhubungan sama sintesis dan transportasi glikogen, lemak, atau kolesterol, dan steroid. Jadi ingatnya kalau RE kasar ini berhubungan dengan sintesis protein atau produksi protein, sedangkan kalau RE halus ini dia mensintesis lemak atau glikogen. Gitu ya, jadi beda nih peran atau fungsi dari keduanya. Kemudian lanjut nih yang tadi kita udah bahas dari tadi ribosom. Ternyata ketika kita perbesar bentuknya seperti ini ya, padahal kelihatannya tadi tuh kayak cuman bintik-bintik doang gitu kan. Ternyata kita kalau perbesar anatominya ternyata seperti ini. Dan dia berhubungan dengan sintesis protein. Nah, dalam proses sintesis protein itu sebenarnya sulit banget untuk dipelajarin dan banyak banget materinya. Nah, tapi nanti kita belajar di kelas 3 untuk sintesis protein. Jadi nanti ada transkripsi, translasi, bagaimana protein itu terbentuk. Nanti kita akan belajar di kelas 3. Tapi untuk di kelas 2, nih untungnya kita cuma belajar tentang struktur ribosomnya aja nih. Yang berfungsi untuk mensintesis protein. Tapi untuk tahap-tahapnya gitu apa aja dalam sintesis protein, dalam pembentukan protein, itu nanti kita akan bahasnya itu di kelas 3, oke? Nah, ribosom dia itu organelnya terkecil ya, karena terlihat dia cuma seperti bintik-bintik doang. Dia memiliki 2 subunit kecil dan subunit besar. Nah, pastinya yang besar yang ini, yang kecil yang ini ya. Kemudian dia diproduksi sama nukleus. Ternyata nukleus juga memproduksi ribosom atau inti sel ya. Kok tulisannya gini ya? Inti sel. Terus dia juga ribosom, letaknya itu menempel pada RE kasar. Yang tadi kita lihat gambarnya nih ya, bintik-bintik. Dia nempel sama RE kasar. Ini perbesaran ribosom kalau misalnya dilihat ini ya, pada mikroskop yang lensanya besar banget ukurannya. Terus kemudian ciri-ciri yang lainnya adalah pada sitoplasma bebas itu menghasilkan protein struktural dan enzim yang digunakan untuk metabolisme. Jadi ribosom itu dia letaknya tuh di 2 tempat. Dia bisa di RE kasar, ya nempel, atau dia letaknya di sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Sitoplasma itu adalah cairan sel. Cairan sel. Nah, yang menempati seluruh ruangan sel. Jadi ibaratnya kita ibaratin lagi nih. Sel itu adalah suatu ruangan, ya. Kemudian bagian tembok adalah membran sel. Kemudian di dalam ruangan itu misalnya kan ada bangku, ada meja, papan tulis, gitu dan sebagainya. Itu kita sebutnya organel, ya. Barang-barang yang menempati suatu kelas. Kita sebutnya organel. Kemudian
udara yang ada di dalam kelas itu kita sebutnya sitoplasma. Karena sel ini dia strukturnya itu atau bagian dalamnya tuh dia nggak bentuknya ruang hampa, melainkan dia dalam bentuk cairan seperti tubuh kita, isinya air. Begitupun dengan sel, tapi cairan dalam sel itu disebutnya dengan sitoplasma. Nah, si ribosom ini juga dia bisa melayang bebas di sitoplasma. Jadi bergerak bebas di sitoplasma. Kalau dia berada di sitoplasma bebas, si ribosom ini, dia akan berfungsinya untuk menghasilkan protein struktural. Yang tadi di awal ya, protein struktural. Dan dia menghasilkan juga enzim. Berarti berhubungannya dengan protein-protein juga ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya sama aja sih kalau di RE kasar sintesis protein, kalau di sitoplasma bebas dia untuk menghasilkan atau mensintesis protein struktural dan enzim yang digunakan untuk metabolisme. Sebenarnya nggak terlalu jauh berhubungan dengan protein ya kalau ribosom nih. Kita lanjut. Kemudian itu ada badan Golgi. Nah, ini sebenarnya bentuk-bentuknya tuh kan nggak jauh beda dengan RE ya. Tapi kita lihat ya, dalam ukuran sel yang besar. Nah, ini kita bedakan kalau misalnya RE atau retikulum endoplasma itu biasanya dia letaknya itu dekat dengan nukleus, ya kan? Nah, kita beri warna yang lain. Kenapa ya, guys? Kayaknya kalau biru ketutup. Kenapa ya? Hitam kali. Nah, ini yang letaknya menempel dengan nukleus ini adalah RE. Sedangkan kalau untuk badan Golgi, letaknya tuh agak ke sini. Dan dia bentuknya seperti kantong. Nah, ini adalah badan Golgi ya. Jadi bisa dibedain. Nah, ini yang nggak ada bintik-bintiknya nih. Ini disebutnya RE halus. Ini badan Golgi. Atau disebutnya Golgi aparatus Golgi. Badan Golgi. Nah, ini kalau kita lihat struktur badan Golgi pada sel secara keseluruhan. Kita lihat ciri-ciri dari badan Golgi. Yang pertama, dia bentuknya itu seperti kantung pipih, ya kan? Seperti kantong. Kita skip karena ciri-cirinya belum tulis ternyata, sorry. sorry. Kita skip dulu, nanti kita bahas pertemuan selanjutnya kalau apa namanya badan Golgi. Kita lanjut ke mitokondria dulu. Mitokondria dia juga apa ya, disebutnya dengan the power of cell. Kenapa? Karena dia memberikan sel itu power, tenaga. Karena berhubungan dengan menghasil ATP. ATP itu kepanjangan dari adenosin trifosfat. Jadi si ATP ini itu nantinya akan bisa menjadi energi, berubah menjadi energi. Energi ya. Sudah tahu ya energi itu apa. Nah, untuk mitokondria dari strukturnya itu dia terdiri dari dua lapisan. Ada lapisan outer membrannya, ada lapisan intermembrannya. Atau outer tuh lapisan membran luar ya.
luar, kalau ini bagian dalam. Kalau kita lihat di sini bagian outer. Nih, outer membran. Dia itu berfungsi untuk membatasi mitokondria dengan sitoplasma. Berarti bagian eksternal itu kan ada sitoplasma atau cairan sel, sama bagian dalam mitokondria gitu ya, fungsi dari outer membran atau membran luar. Terus kemudian masuk ke bagian intermembran. Bagian inter dia membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan krista. Nah, ini kan kita lihat nih, dia kan bentuknya kayak lipatan-lipatan gitu ya kan. Nah, lipatan-lipatannya itu disebut dengan krista. Krista itu fungsinya untuk memperluas permukaan reaksi respirasi. Ibaratnya kayak misalnya usus dalam tubuh manusia, dia berfungsi untuk memperluas permukaan supaya apa? Supaya proses yang berlangsung tuh lebih lama. Ibaratnya kalau usus cuman bentuknya lurus, itu kan akan cepet banget ya kan terjadi penyerapan makanannya. Tapi kalau misalnya agak berkelok, itu akan lebih lama ya kan. Maka proses pencernaan makanan dalam tubuh akan berlangsung lebih lama, terserapnya itu akan lebih sempurna gitu. Ibaratnya kayak usus dalam tubuh manusia, krista ini, oke? Kriste. Terus kemudian ada matriks. Matriks ini cairan. Nah, ini. Kalau cairan dalam sel disebutnya sitoplasma. Kalau cairan dalam mitokondria itu disebut dengan matriks. Dan dia memiliki sifat yang lebih pekat dibanding sitoplasma. Berarti lebih ini ya, lebih pekat tuh maksudnya lebih apa ya? Lebih pekat gitu. Paham ya? Terus kemudian mitokondria dia memiliki granula atau ribosom. Berarti di sini dihasilkan juga protein ya. Kalau ada ribosom berarti ada protein. Sama dia punya DNA. Nah, jadi dalam manusia DNA itu bisa ada pada nukleus, ada juga di mitokondria. Kalau dalam sel ya. Jadi ada dua lokasi nih. Gitu. Yang nanti berhubungan dengan keturunan. Pewarisan sifat DNA tuh. Kemudian ada lisosom. Nah, kalau lisosom ini dia terkhusus untuk di sel hewan aja. Dikhususkan ya untuk sel hewan. Di sel tumbuhan nggak ada. Lisosom dia berfungsinya seperti organ pencernaan intraseluler. Jadi ibaratnya yang mencerna proses pencernaan di sel lah gitu. Ibaratnya kalau pada tubuh manusia proses pencernaan berarti kayak lambung atau usus gitu ya. Karena dia berhubungan dengan pencernaan, maka lisosom ini dia berisi enzim-enzim hidrolisis. Contoh dari enzim-enzim hidrolisis itu ada ribonuklease, terus lipase, terus protease, dan sebagainya. Nah, kalau untuk fungsi-fungsinya, kalian bisa nanti baca di buku paketnya di halaman 12 ya. Untuk baca lebih lanjut. Jangan malas untuk buka buku dan baca ya, karena kalau biologi memang harus banyak baca. Ya, jadi dia nggak dijumpain sama sel tumbuhan, cuma ada di sel hewan. Hanya dijumpai pada sel hewan. Terus kemudian organel yang dibungkus membran agar mencegah enzim merembes ke sitoplasma.
Jadi gini, misalnya, ini adalah makanan dari luar. Nah, ini kan makanan dari luar nih, dari eksternal. Mau masuk ke dalam sel internal, nanti akan diambil yang pertama itu oleh, ini makanan ya, ini makanan. Yang pertama itu diambil oleh food vacuola, atau vacuola makanan. Nanti akan diambil, diserap makanannya. Kemudian, kalau misalnya udah diserap nutrisi-nutrisinya, kemudian akan diproses nih. Pencernaannya kemudian nantinya akan dibuang. Sisa-sisa pencernaan yang sudah tidak terpakai gitu. Digestif, enzim pencernaan. Oke ya, mungkin untuk pembahasan dari organel-organel sel, Miss akhiri sampai di sini. Dan beberapa organel sebenarnya ada yang belum dijelasin, karena pasti waktunya nggak akan cukup untuk menjelaskan struktur organel-organel sel. Jadi kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau tanyain atau misalnya ada yang masih bingung, silakan japri Miss lewat WA. Ya, jangan malu-malu dan jangan malas untuk bertanya. Oke, Miss akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya semuanya.